Halo teman-teman semua, guys, lur semuanya, saudara-saudara semuanya ya. Iya kabari. Oke, jumpa lagi bersama saya di channel Sopir Taksi Online. Mantap nggak mantap, tetap semangat deh. Hari Kamis 21 Maret ya guys. Ini saya sudah dapat 3 dari jam berapa ya? Dari jam setengah 8 tadi kayaknya. Kalau nggak jam 7 setengah 8. Sebenarnya saya nggak niat bikin vlog ini, cuma memang harus ada yang saya update untuk ngisi video ya. Nanti kalau jedanya video kelamaan nggak update. Nah, jadi untuk isi video keadaan narik di bulan puasa minggu kedua ini ya. Kesimpulannya sepi guys. Jadi minggu kedua ini lebih sepi dibanding minggu pertama. Ini yang saya rasakan. Minggu pertama kemarin saya masih bisa stabil tembus 200.000 ya. Nah di minggu kedua ini agak sulit guys ya. Paling 100 ribuan aja. Jadi nggak tembus 200.000. Nah penyebabnya apa ya, nanti akan saya analisa ya guys. Biar enak, biar ketemu. Jadi harus ada analisa dan kita harus mengambil strategi kayak apa ya. Jadi ini hari Kamis jam 9.25. Saya udah dapat 3 ya. Baru dapat 3 atau udah dapat 3 ini? Kata-kata yang tepat ya, pokoknya gitu. Pendapatannya 59.000 guys. Yuk kita update dari hari Senin ya. Oke, dari hari Minggu ya. Dari hari Minggu tanggal 17 Maret ya, saya bisa tembus 206 guys ya, masih agak enteng ya, 6 orderan, ini gede-gede soalnya. Oke, hari Minggu tanggal 17 Maret ya, masih bisa tembus 206, hanya 6 orderan, ini gede-gede soalnya. Gede-gede ya, lumayan lah ya. Yuk kita langsung hari Senin tanggal 18. Nah ini di minggu ini, mulai minggu kedua ini guys. Nah ini zong. Nah zongnya karena apa? Karena saya libur kalau ini. Ini karena saya libur, jadi nggak ada orderan sama sekali ya. Libur ya, jadi nggak dianggap. Nah tanggal 19 nya guys, jeng hari Selasa guys, Selasa Maret tanggal 2024, saya cuma dapat 188 9 orderan guys, nggak tembus 200 padahal orderannya 9. Apa kalkulasinya, penyebabnya? Karena kecil-kecil, jadi nggak tembus 200 ya. Tarifnya 20 ribuan, 15 ribu, paling gede 34 ribu kayak gitu guys ya. Oke, hari Selasa. Hari Rabunya lebih parah lagi nih guys, tanggal 20. Cuma 111.600 guys pendapatannya guys. Hari Rabu tanggal 20. 4 orderan, ini saya dari pagi sampai sore guys ya. Lebih parah guys. Nah itu ya. Dan tanggal 21 hari ini sorry. Nah hari ini sudah tembus 59.000 3 orderan ya, jam 9.24 ya. Hari ini guys, hari Kamis guys. Oke, jadi kesimpulannya apa guys ya? Kesimpulannya kalian bisa menyimpulkan sendiri-sendiri. Ini kalau saya pribadi ya, ini hari minggu kedua bulan puasa ini sepertinya lebih berat daripada minggu pertama. Minggu pertama itu masih enteng, saya masih bisa tembus 200 setiap hari, kecuali libur ya. Nah di minggu kedua ini agak berat, tembus 200.000 nggak bisa ya. Entah kenapa, faktor-faktornya yang saya analisa adalah begini. Ini saya pribadi ya, kalau teman-teman punya pendapat lain monggo. Ini saya pribadi. Nah di minggu pertama puasa itu masih banyak driver yang nggak narik ya, karena puasa, karena males, karena aras-arasan dan sebagainya. Intinya masih banyak driver yang libur di minggu pertama puasa ya. Nah sedangkan penumpang tetap, jadi masih bisa bunyi untuk akun-akun ya, untuk akun-akun tertentu masih bisa bunyi, termasuk saya masih bisa bunyi, masih bisa tembus 200. Nah di minggu kedua bulan puasa ini, driver-driver yang kemarin libur di minggu pertama karena males dan sebagainya, ini udah mulai narik nih, udah pada mulai keluar, udah pada mulai narik lagi karena tuntutan ekonomi ya, gimana pun harus narik ya.
karena udah seminggu libur puasa pertama, minggu pertama ini udah keluar semua. Akibatnya drivernya banyak ya, sedangkan jumlah penumpang stuck atau stagnan, standar, landai, nggak ada penambahan. Seperti itu guys, ini analisa pribadi. Yang kedua, saya dapat info bahwa minggu-minggu kedua ini kayaknya banyak anak sekolah yang ujian. Saya dengar dari penumpang ada yang ujian sebagian, nggak tahu ujian apa, tingkat apa nggak tahu, SD, SMP, SMA nggak tahu, atau perguruan tinggi juga nggak tahu. Yang jelas ini musim-musimnya anak ujian. Nah nanti anak sekolah tersebut libur di ngepasin pas libur lebaran. Nah itu guys, jadi memang minggu kedua ini agak beratnya karena dua faktor itu. Yang pertama adalah driver-driver yang kemarin minggu pertama libur sekarang pada mulai narik lagi, sedangkan penumpangnya nggak ada penambahan, tetap stabil, tetap landai, nggak ada lonjakan penumpang. Dan faktor kedua adalah ini masa-masa ujian untuk anak sekolah, nggak tahu sekolah atau nggak tahu universitas ya, pokoknya anak sekolah lah ya, masa-masa ujian ya. Jadi begitu analisa sementara saya. Ya ini akun saya walaupun basic tapi tergolong yang performanya bagus ya. Masih bisa bunyi setidaknya walaupun jedanya lama banget, bisa sejam 2 jam ya, kayak gitu. Nah untuk akun yang mungkin performanya jeblok, nah saya nggak tahu nih teman-teman bagaimana, apakah malah gacor atau sama sekali nggak bunyi. Silahkan komentar di bawah. Kalau akun saya tergolong akun yang performanya markotop, saya pertunjukkan ya, walaupun basic tapi performanya oke. Guys, saya bocorkan performa saya ya. Saya itu basic guys ya, basic. Nah ini guys, performa saya kan lumayan nih, bagus lah katakanlah. Penerimaan bid 100%, tak terima semua. Penyelesaian order 99%. Ini karena saya cancel satu ini, karena sebelum puasa nih tapi cancelnya ini guys. Nah untuk seperti ini kategorinya bagus guys ya. Itu pun masih orderannya lambat, delaynya lama, lemot dan sebagainya. Nah teman-teman yang performanya di bawah saya, nuwun sewu nih, itu bagaimana? Apakah masih bisa bunyi? Apakah malah lebih gacor dari saya? Ataukah bagaimana? Silahkan komentar ya. Kalau teman-teman yang performanya nuwun sewu lebih anjlok dari punya saya malah gacor, nah berarti kayak gini nggak ngaruh ya. Saya juga pengen survei nih, ngaruh nggak sih performa itu? Kalau teman-teman yang performanya lebih jelek dari saya malah gacor banget, wah itu malah aneh bin ajaib. Makanya silahkan komentar teman-teman yang performanya mungkin jelek tapi malah gacor ya. Soalnya performa yang bagus-bagus aja kok delaynya lama ya. Nah itu ya, nggak apa-apa, kita sharing aja, saling berbagi ya. Jadi begitu teman-teman ya. Jadi analisa saya sementara ini seperti itu untuk akun Gokar ya guys, untuk akun Gokar. Kalau untuk akun selain Gokar kayak Grab, Maxim, Indrave, saya no comment karena saya nggak pernah jalan akun itu ya. Teman-teman yang mungkin jalan Grab, Maxim, Indrave, ngalamin nggak rasanya berat atau penurunan orderan? Nah silahkan komentar akun-akun teman yang lain ya, akun-akun yang lain ya, aplikasi yang lain, silahkan komentar. Sementara itu dulu, ini jam 9.32, masih pagi, setengah 10, tapi cuacanya nguentang-ngentang guys ya. Ini saya tetap masih narik sampai sore, sampai sebelum buka, sak ngarepe buka ya. Jadi tak maksimal ke orang engsel, orang sortir ya. Bahkan settingan pun nggak mempan guys. Saya setting bandara pun nggak bunyi juga. Kemarin sempat setting stasiun Tugu, stasiun Tugu, sorry, Rumah Sakit Panti Rapih malah nyantol. Giliran settingan yang jauh malah nggak nyantol. Ya wes nggak apa-apa, nanti update lagi ya. Terus tambah nih teman-teman yang komentar subscriber bilang, Mas dealer bekas atau mobil bekas di Jogja yang rekomen mana? Terus terang saya nggak tahu mas, karena saya belum pernah beli mobil bekas, jadi saya memang nggak tahu. Bagi teman-teman Jogja dan sekitarnya yang tahu, silahkan komentar dealer mobil bekas yang amanah dan rekomen ya. Nah, soalnya saya biasanya kalau mobil bekas itu malah larinya kita ke leasing. Jadi kita ngubungin ke leasing, kantor-kantor leasing, terus ada mobil tarikan yang masih bagus atau enggak. Tarikan tuh orang yang
ngangsur nggak kuat, mobil ditarik gitu loh. Nah itu malah legal guys. Nanti kita pengajuannya juga normal, pengajuan kredit awal. Biasanya itu malah tanpa DP, langsung bayar angsuran. Nah angsurannya keberapa kita nggak tahu, tergantung leasingnya ya, bisa 1 kali angsuran atau 2 kali angsuran. Jadi seperti itu yang pernah saya alami. Kita cari info di leasing, pengen mobilnya apa, kalau ada nanti bisa ditunjukkan langsung prosedurnya bagaimana, data apa yang kita siapkan, nanti dibantu sama leasingnya. Biasanya seperti itu biasanya tanpa DP. Cuma untuk angsurannya harus 1 kali atau 2 kali, kita nggak tahu, belum tahu, tergantung leasingnya. Nah kalau untuk mobil baru mah banyak mas, ini promo-promo di bulan puasa kayak gini, promo bulan Ramadan itu banyak sekali dealer-dealer mobil yang ngadain promo ya. Ada Daihatsu, ada Toyota, ada Suzuki, itu yang gencar banget ngadain promo ya, dari DP murah. Nah saran saya kalau ini tergantung nih masnya, ini mau beli mobil untuk narik atau untuk pribadi. Nah kalau untuk narik ya jelas cari yang irit mas, itu jelas, itu harga mati cari yang irit itu ya. Jadi seperti itu. DP murah tuh juga ada mas, DP cuma 2 juta, 3 juta tuh ada, walaupun nanti angsurannya mungkin agak gede ya, tapi ya nggak apa-apa, itu perlu dicoba aja nanti. Bahkan yang tanpa DP pun ada kok kayaknya. Nah silakan masnya menghubungi saya, nggak jualan mobil ya di sini ya tuh pak. Saya pernah dapat informasi seperti itu, silakan datangin dealernya aja, atau biasanya di apa itu ada yang pameran di toko-toko mana itu, ada di Amplas atau di mana, di Progo itu. Kalau kita izin misalnya canggung ke dealernya langsung, bisa tanya-tanya di Progo itu, biasanya ada yang pameran mobil, minta brosurnya. Itu aja saran saya ya. Ini saya barusan ngedrop penumpang yang keempat guys, terus lewat Malioboro. Ini terpantau Malioboro juga sepi di jam 10.51 ya, alias jam 11 siang lah. Sepi guys, nggak ada pergerakan wisatawan gitu, nggak ada. Ini cuma agak macet karena depan ada, oh ini ada dishub soalnya guys. Saya tadi lihat di Kewek sama Abu Bakar Ali sepi, nggak ada yang nongkrong, berarti ini dishub pada operasi menertibkan yang tuh menertibkan mobil-mobil yang parkir sembarangan. Nah ini dishub ya, bukan lantas ya. Ini guys, nggak tahu ini dishub sama mana nih yang coklat-coklat ini. Di mobil yang berhenti di Malioboro, berhenti lama ya, kalau cepet nggak masalah. Tempelin stiker. Itu harusnya di sub tuh operasinya pakai jalan kaki ya, dia sendiri bikin macet kok, malah berhenti di tengah jalan. Mobilnya tadi malah berhenti malang-malang, malah kayak macet. Piye ngilangi macet malah ndak ide malah kayak macet. Ya wes, kalau gini balik ke rumah aja guys. Mau nongkrong di mana aja, mau muter-muter di mana aja, kalau nggak dikasih ya daripada bensinnya habis toh, yuk balik ke rumah aja, nanti kita update lagi ya.